Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Novia Putri dengan NIM 240530066 dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola kegiatan perekonomian. Mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal SPD MPD. Pola kegiatan perekonomian merujuk pada aktivitas yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa di masyarakat. Berikut ini adalah komponen utama dalam kegiatan perekonomian. Pertama, produksi, yaitu kegiatan menciptakan atau menambah nilai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produksi dapat dilakukan oleh individu, rumah tangga, perusahaan, maupun pemerintah, melibatkan sektor primer seperti pertanian, perikanan, pertambangan, sektor sekunder seperti manufaktur, industri, dan sektor tersier yaitu jasa. 2. Distribusi, yaitu proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi melibatkan perantara seperti pedagang, distributor, dan pengecer yang berperan penting agar barang sampai ke tangan konsumen dengan mudah dan efisien. Ketiga, konsumsi, yaitu aktivitas penggunaan barang dan jasa oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi bisa dilakukan oleh individu, rumah tangga, hingga institusi besar. Tingkat konsumsi biasanya dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang serta jasa. 4. Peran pelaku ekonomi. Terdapat 4 pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, yaitu rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan luar negeri. Masing-masing memiliki peran spesifik dalam menjaga arus kegiatan ekonomi. Misalnya rumah tangga konsumsi membeli produk yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. 5. Pasar dan harga. Dalam ekonomi, pasar memainkan peran penting sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Harga yang terbentuk di pasar mencerminkan nilai suatu barang atau jasa yang disepakati antara penjual dan pembeli. Pola kegiatan ekonomi ini saling terkait dan membentuk siklus yang berkelanjutan dalam perekonomian. Keseimbangan di antara komponen-komponen ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ekonomi. Terdapat beberapa sistem ekonomi. Pertama, ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah sistem ekonomi di mana keputusan tentang produksi, distribusi, dan harga barang serta jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Dalam sistem ini, pemerintah biasanya hanya berperan sebagai pengawas dan pembuat kebijakan yang memastikan agar pasar berjalan dengan adil dan efisien, tetapi tidak terlibat langsung dalam keputusan ekonomi. Beberapa karakteristik utama dari ekonomi pasar adalah: pertama, kebebasan individu, yaitu individu atau perusahaan bebas untuk memproduksi barang atau jasa apapun yang mereka inginkan dan menjualnya dengan harga yang ditentukan oleh pasar. Kedua, harga yang ditentukan pasar. Harga dan jasa ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ketika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga cenderung naik, begitu juga sebaliknya. Ketiga, motivasi laba, yaitu perusahaan beroperasi dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Ini memacu inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. 4. Kepemilikan pribadi. Aset-aset produksi seperti lahan, pabrik, dan peralatan dimiliki oleh individu atau perusahaan, bukan oleh negara. 5. Persaingan. Persaingan antara produsen untuk menawarkan produk terbaik dengan harga terjangkau bagi konsumen mendorong efisiensi dan inovasi di pasar.
Namun, ekonomi pasar juga memiliki beberapa kelemahan, seperti potensi ketimpangan sosial, kekurangan jaminan untuk kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu, serta risiko kegagalan pasar seperti monopoli atau eksternalitas negatif, seperti polusi. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi pasar adalah Amerika Serikat, di mana sektor swasta memainkan peran dominan dalam ekonomi. Sistem ekonomi selanjutnya adalah ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Dalam sistem ini, baik sektor swasta maupun pemerintah memiliki peran dalam kegiatan ekonomi, dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Tujuan utama dari ekonomi campuran adalah memanfaatkan keuntungan dari kebebasan pasar sambil mengatasi kekurangan yang mungkin timbul dari pasar bebas murni, seperti ketimpangan pendapatan dan kegagalan pasar. Ciri-ciri ekonomi campuran: pertama, peran pemerintah dan swasta. Pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah biasanya mengatur sektor-sektor strategis, sementara sektor swasta diizinkan beroperasi dalam pasar bebas dengan regulasi tertentu. 2. Kepemilikan bersama. Beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum mungkin dikelola oleh pemerintah untuk memastikan akses bagi seluruh masyarakat, sementara sektor lain dikelola oleh swasta. Ketiga, regulasi pasar. Pemerintah menerapkan regulasi untuk mencegah monopoli, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan melindungi konsumen serta lingkungan. 4. Redistribusi pendapatan. Salah satu fungsi pemerintah dalam ekonomi campuran adalah mendistribusikan pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu tinggi melalui pajak dan program kesejahteraan sosial. Kelebihan ekonomi campuran: keseimbangan antara kebebasan dan kontrol. Sistem ini memungkinkan kebebasan bagi sektor swasta sambil tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengatur aspek-aspek penting yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial. Ekonomi campuran memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi. Selanjutnya, stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat mengintervensi jika terjadi krisis ekonomi atau kegagalan pasar, sehingga sistem ini lebih stabil dibandingkan sistem pasar bebas murni. Kekurangan ekonomi campuran. Pertama, biaya operasional tinggi. Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menjalankan berbagai program sosial. Kedua, birokrasi dan efisiensi. Adanya peran pemerintah dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan menambah birokrasi. Ketiga, ketergantungan pada intervensi pemerintah. Sistem ini bisa menjadi terlalu bergantung pada intervensi pemerintah yang bisa mengurangi efisiensi pasar. Contoh negara dengan ekonomi campuran. Beberapa negara yang menerapkan ekonomi campuran antara lain Indonesia, India, dan Prancis. Di negara-negara ini, sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi umumnya berada di bawah kendali pemerintah. Sementara sektor lain seperti teknologi dan manufaktur berkembang di bawah kendali swasta. Selanjutnya, ekonomi perencanaan pusat atau yang sering disebut sebagai ekonomi terencana. Maksudnya adalah sistem ekonomi di mana keputusan tentang produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya ditentukan oleh pemerintah pusat. Dalam sistem ini, negara memiliki kontrol penuh atas aktivitas ekonomi, termasuk sektor industri, perdagangan, dan layanan publik, serta menentukan apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, dan bagaimana distribusinya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari ekonomi perencanaan pusat.
Pertama, kepemilikan negara. Semua sumber daya dan sarana produksi seperti tanah, pabrik, dan peralatan dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah. Kepemilikan pribadi atas aset-aset penting yang memengaruhi ekonomi biasanya sangat dibatasi atau dilarang. Kedua, perencanaan terpusat. Pemerintah pusat menyusun rencana ekonomi jangka panjang yang mencakup target produksi, harga, dan distribusi barang dan jasa. Rencana ini seringkali mencakup beberapa tahun dan mencakup semua aspek kehidupan ekonomi. Ketiga, distribusi berbasis kebutuhan. Distribusi barang dan jasa seringkali dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kemampuan untuk membayar. Pemerintah berusaha memastikan bahwa kebutuhan dasar seluruh masyarakat terpenuhi. Keempat, pengendalian harga dan pasokan. Harga barang dan jasa diatur oleh pemerintah dan bukan oleh mekanisme pasar seperti dalam sistem ekonomi pasar. Hal ini dilakukan untuk mencegah inflasi dan menjaga stabilitas harga. 5. Kesejahteraan sosial sebagai fokus utama, yaitu tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan pusat berupaya menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di antara masyarakat. Sistem ekonomi perencanaan pusat banyak digunakan di negara-negara yang menganut ideologi sosialis atau komunis, seperti Uni Soviet di masa lalu dan Korea Utara saat ini. Meski memiliki beberapa keunggulan seperti pengendalian inflasi dan alokasi sumber daya yang terfokus, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti kurangnya efisiensi, inovasi yang terbatas, dan seringkali tidak responsif terhadap perubahan permintaan konsumen. Contoh sukses dari penerapan sistem ekonomi terencana adalah pada periode awal industrialisasi di beberapa negara, di mana pemerintah berhasil memobilisasi sumber daya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, dalam jangka panjang, banyak negara dengan ekonomi terencana mulai beralih ke sistem yang lebih berorientasi pasar untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Permasalahan pola kegiatan perekonomian. Permasalahan pola kegiatan perekonomian mencakup beberapa aspek utama yang sering menjadi tantangan bagi sebuah negara atau masyarakat dalam mengelola ekonominya. Beberapa masalah tersebut meliputi pertama, kelangkaan, yaitu kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh sumber daya yang terbatas. Konsep ini merupakan inti dari ilmu ekonomi karena mendorong individu dan masyarakat untuk membuat pilihan mengenai alokasi sumber daya. Kedua, pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan kurangnya kesempatan kerja yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kemiskinan. Faktor kemiskinan seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi. Masalah ini berakar pada rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, serta keterbatasan akses terhadap modal usaha. Keempat, inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa yang tidak seimbang dengan peningkatan pendapatan masyarakat dapat mengurangi daya beli dan menyebabkan kesulitan ekonomi bagi banyak keluarga. 5. Ketergantungan ekspor dan impor. Ekonomi yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas tertentu atau impor bahan baku bisa rentan terhadap fluktuasi pasar global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi domestik. 6. Perubahan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, beberapa pekerjaan menjadi tidak relevan sehingga membutuhkan adaptasi baru dan keterampilan tambahan bagi tenaga kerja. Mengatasi permasalahan ini membutuhkan kebijakan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Selanjutnya, dampak dari materi pola kegiatan perekonomian sangat beragam, tergantung pada sektor ekonomi yang terlibat dalam pola kegiatan yang diterapkan, seperti konsumsi, produksi, distribusi, dan investasi. Dampak ini bisa meliputi pertama, peningkatan ekonomi lokal. Ketika pola kegiatan ekonomi mendukung produksi lokal dan konsumsi barang dalam negeri, maka lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal cenderung meningkat. Kedua, ketimpangan sosial ekonomi. Beberapa pola Beberapa pola ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan jika hanya menguntungkan golongan tertentu. Misalnya, jika fokus pada sektor modern dan mengabaikan sektor tradisional, kelompok masyarakat tertentu bisa tertinggal. Tiga, pengaruh lingkungan. Pola ekonomi berbasis produksi massal dan eksploitasi sumber daya alam dapat mengakibatkan degradasi lingkungan jika tidak diimbangi dengan praktik keberlanjutan. Keempat, perubahan pola konsumsi. Pola kegiatan ekonomi yang semakin berorientasi pada konsumsi dapat mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, seperti lebih konsumtif dan mengikuti tren global. 5. Transformasi ekonomi digital. Dengan pola ekonomi berbasis digital yang semakin dominan, muncul berbagai perubahan dalam kegiatan ekonomi seperti munculnya e-commerce, startup teknologi, dan jasa berbasis online yang memberikan dampak signifikan pada pola konsumsi dan distribusi. Pola-pola kegiatan ini memiliki dampak positif maupun negatif, tergantung bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah mendukung keberlanjutannya. Baiklah, dari pemaparan materi yang saya sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perekonomian melibatkan pengelolaan sistem ekonomi pasar, campuran, dan perencanaan pusat untuk mengatur sumber daya dan distribusi barang serta jasa. Namun, perekonomian menghadapi berbagai permasalahan seperti kelangkaan, distribusi tidak merata, pengangguran, yang dapat menimbulkan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan dan inovasi, maupun dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar kegiatan perekonomian dapat berjalan optimal dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.